sekarang kita akan bahas tipe yang kedua ya. Tipe yang kedua ini beda sama yang pertama deh. Ini lebih sulit dan justru soal tipe kayak gini banyak keluar, terutama di ulangan ya. Jadi perhatiin baik-baik. Nah, biasanya kita ngitung kan bagi dulu 24 dibagi 9. Sayangnya sekarang kan nggak bisa. 24 dibagi 9 nggak bisa. Maka satu-satunya jalan pasti dikaliin dulu ke atas. Nah, ini yang bikin repot. Makanya banyak belajar matematika kebiasaan buruk menghafal rumus masih dipakai sampai sekarang. Saya nggak ngerti kenapa ya. Udah jelas-jelas cara belajar matematika menghafal rumus itu tidak efektif, tidak efisien, bikin banyak anak stres, bikin banyak anak pusing karena banyak banget pasti rumus harus dihafalin. Lalu apa solusinya? Matematika itu belajar pahami konsep, pahami rumus. Kalaupun ada rumus, paham ya? Bukan dihafalin deh. Kalau nggak ngerti, tanya supaya kamu paham ya. Kalau yang ditanya nggak ngerti, tanya lagi, cari yang ngerti. Gunanya seperti itu. Nah, kalau pengen mudah, simple, cepat, udah pasti belajar di channel Smart Edu ya. Oke, saya lanjut. Nah, 24 dibagi 9 kan nggak bisa deh. Pasti satu-satunya jalan dikaliin. Saya bahas dulu ya pakai cara standar. 2 kali 6 adalah 12, 4 kali 6 24. Ini cara cepat perkalian, 2 tambah 2-nya ubah jadi 4 ya. Jadi 144 bagi 9. Nah, kamu harus hitung satu-satu nih, Dek. Mau berapa lama kamu ngitung pakai cara gini? Hasilnya 16. Bagi kurungnya aja udah ngabisin waktu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bagaimana cara menghitung yang efektif. Itulah kenapa kamu butuh pemahaman secara menyeluruh tentang kali, bagi, tambah, kurang, pecahan, dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan kamu betul diakui, matematikanya bagus. Bukan hanya karena bisa matematika gara-gara hafal rumus. Percaya sama saya, besok-besok lupa susah lagi. Oke, sekarang perhatikan caranya. Saya akan ajarin ya sekaligus 4 soal nih. Perhatikan baik-baik supaya kamu paling pinter deh. Saya ingin orang tua kamu bangga, guru kamu bangga, dan kamu punya masa depan yang bagus. Jadi perhatiin baik-baik. Caranya benar, kaliin ke atas, tapi nggak usah tulis hasilnya, tulis aja kayak gini. 24 kali 6 dibagi 9. Nah, sekarang kita tinggal sistem coret-mencoret. Pelajari ya. Gimana caranya? Oke, kita mulai. Bagi 3, ini jadi 2. Bagi 3, ini jadi 3. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita masih bisa coret nih, Dek. Bagi 3 jadi 8, bagi 3 habis. Jadi yang tersisa cuma 8 dan 2. Jadi 8 kali 2, maka hasilnya 16. Tuh, kamu nggak repot harus dikaliin jadi 144. Nggak repot harus ngitung bagi kurung 144 dibagi 9. Latihlah mulai sekarang coret-mencoret pecahan ya. Kalau kamu masih bingung, ikuti terus channel video Smart Edu deh. Nanti saya akan bikin videonya. Paham ya? Oke, kita lanjut nomor 2. Berarti ini dikaliin dulu karena jelas 20 nggak bisa dibagi 12. Jadi 20 kali 9 dibagi 12. Nah, tinggal main coret-mencoret. Saya punya teman matematika, profesor bilang matematika tuh indah deh kalau coret-coretan kamu bagus deh. Oke, saya bahas lagi ya. Bagi 3, kita bagi-bagi aja ya. Bagi. Oke, kita sederhanakan. Nih bagi 3 jadi 3, bagi 3 jadi 4 tuh. Nah, sekarang tinggal 20 dibagi 4 adalah 5. Jadi kamu tinggal ngitung 5 kali 3. Hasilnya adalah 15. Nah, sekarang saya lanjut lagi. Gimana cara nomor berikutnya? Tulisnya walaupun angkanya besar. Lihat. Gimana caranya? Tapi kalau kamu udah ngerti gampang ya. Kaliin dulu ke atas. 48 kali 15 dibagi 20. Nah, kita tinggal coret-mencoret nih, selesai. Dibagi 5 jadi 4. Dibagi 5 jadi 3. Tuh. Ini tinggal dibagi 4 ya. Bagi 4 jadi 1, dibagi 4 dapat 12. Jadi 12 kali 3 berapa? 36. Tuh, mudah. Terakhir 60 kali 6 dibagi 8. Dibagi 2 dapat 4, dibagi 2 jadi 3. Tinggal 60 bagi 4 15. 15 kali 3 adalah 45. Dan selesai. Atau, nah sekarang saya ajarin teknik berikutnya. Perhatikan baik-baik untuk yang khusus angkanya yang besar-besar. Perhatikan ya. Teknik yang kedua yang bisa kamu gunakan adalah memanfaatkan sifat pecahan. Pecahan itu bisa diperbesar, bisa diperkecil, atau disederhanakan. Maka ini tulis saja 48 dikali. Nah, ini disederhanakan dulu, Dek. Dibagi 5, dibagi 5. Jadi kali 3/4. Tuh, paham ya? Kalau udah kayak gini enak. Bagi 4 dapat 12, kali 3, 36. Dan selesai. Ini pun sama. Bagi 2 jadi 3, bagi 2 jadi 4. 60 bagi 4, 15. Tinggal 15 kali 3 adalah 45. Oke, pelajari baik-baik konsep tipe yang kedua. Banyak-banyak latihan. Semoga kamu jadi anak yang terus tambah pintar ya.
Ya, sekarang akhirnya kita masuk tipe yang ketiga, materi terakhir yang akan saya bahas hari ini ya. Pelajari lagi nanti dari awal ya. Kamu catat, kamu pelajari, dan kamu banyak latihan. Oke, tipe yang ketiga ini biasanya tipe yang paling sulit. Sebuah angka, angkanya berapapun dikalikan pecahan campuran, berapapun pecahan campurannya kamu bisa pakai teknik ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa saya akan menjelaskan bagaimana dibahas di secara standar ya. Biasanya untuk perkalian menggunakan pecahan campuran itu, pecahan campurannya diubah dulu jadi pecahan biasa deh. Ini yang buang-buang waktunya. Tapi nggak masalah ya, makanya saya bilang kunci belajar matematika itu adalah pemahaman konsep. Kali bagi tambah kurang pecahan, semua jadi mudah. Kebiasaan buruk kalau kita ngafalin rumus dan nggak ngerti, ya gini jadinya. Kamu harus kali dulu, tambah dulu, karena cuman itu rumus yang biasa dipakai. Tapi ketika kamu punya pemahaman, kamu bisa pakai cara apapun dengan menggabungkan semua pemahaman kamu gitu loh ya. Oke, nah nggak masalah kita pakai cara dulu rumus standar ya. Biasanya kali dulu ke bawah, ubah dulu pecahan campurannya jadi pecahan biasa. 13 kali 8, nih aja udah buang-buang waktu gitu loh. 1 kali 8, nih cepet aja. 3 kali 8, 24 jadi berapa tuh? 104 tambah 6 jadi 110 per 8 ya. Dikaliin 12. Nah loh, makin pusing gak tuh udah pakai rumus, angkanya tambah gede. Sekali lagi, kelemahan belajar zaman dulu ya sampai sekarang, matematika selalu harus hafalin rumus. Padahal pakar-pakar matematika ngajarin tuh kamu rumus itu dipakai supaya paham, supaya ngerti, bukan dihafalin gitu loh. Hafal dengan sendirinya nanti ya. Oke, nah selalu saya ajarkan ke murid-murid saya, kalau yang ditanya nggak ngerti, tanya lagi ke yang lebih ngerti sampai kamu bisa. Oke, saya lanjutkan lagi. Sekarang kita tinggal ngitung aja ya. 12 bagi 8 kan nggak bisa. Berarti kita harus main coret-coret sederhanain. Jadi 12 kali 110 dibagi 8 ya. Dibagi 4 jadi 3, dibagi 4 jadi 2. Wow. Nah sekarang kamu ngitung 110 bagi 2. Nambah-nambah kerjaan kan. Berapa lama kamu mau ngitung kayak gini terus? Kalau kita ngandelin rumus ya. 10 bagi 2 adalah 5. Jadi 3 kali 55. Ngaliin lagi deh. Mending kalau kamu udah belajar teknik perkalian ke samping ya, lihat video Smart Edu ada teknik perkalian ke samping nih, sekalian saya ajarin. 3 kali 5 15, 3 kali 5 15. Jadi jawaban akhirnya adalah 165. Wow, panjang banget ngitung kayak gini doang. Sekarang perhatikan baik-baik, saya akan ajarkan bagaimana kalau kita menggabungkan semua konsep kali bagi tambah kurang yang sudah dipahami dengan konsep pecahan. Makanya penting selalulah belajar matematika dengan pemahaman konsep, mengerti, bukan lagi-lagi hafalan rumus. Karena saya tahu banyak yang mengajarkan menghafal rumus supaya paham tapi pemahamannya palsu gitu loh. Jadi ngerti bahasanya tapi karena hafal rumus, itu bukan ngerti deh. Saya kasih tahu itu pengertian yang palsu, karena kalau soalnya dirubah dibikin tambah sulit, rumus kamu lupa, selesai. Alasannya sederhana, karena hafal rumus tapi nggak ngerti rumus gitu loh. Nah sekarang perhatikan, saya akan ajarin ya. Ikuti terus channel-channel Smart Edu supaya kamu terus jadi anak yang paling pintar di kelas. Tujuannya satu, kamu harus punya masa depan yang bagus ya. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, nah bagaimana cara mengerjakan ini dengan mudah dan cepat? Sebetulnya ilmunya ilmu dasar sifat-sifat penjumlahan perkalian ya, yang sudah kita pelajari sebetulnya dari sejak kelas 4 udah ada ya. Kelas 3 juga udah ada. Nah, cuman gara-gara ngafalin rumus kamu nggak ngeh teknik itu bisa dipakai di sini gitu loh. Itulah kenapa butuh pemahaman yang komprehensif menyeluruh tentang matematika, baru kamu bisa kuasain ilmu matematika dengan baik dan benar. Jangan lagi kebiasaan buruk menghafal rumus terus kamu lakukan ya. Boleh hafalin rumus tapi harus ngerti. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana cara hitung 12 kali 13 6 per 8 dengan pemahaman konsep, tapi akan jadi lebih mudah dan lebih cepat. Caranya adalah 12 kalikan ke 13, lalu kamu hitung 12 nya dikalikan 6 per 8, hasilnya tinggal dijumlah. Paham ya? Oke, kita akan mulai ya. Sekarang kita akan ngitung dulu 12 kali 13. Saya udah ajarin cara cepatnya. Yang kamu belum tahu cara ngitung cepat belasan, silakan nonton video Edu. Caranya adalah 1 kali 1, 2 tambah 3, 2 kali 3, 6. Beres tuh. Gitu doang ya. Yang kamu masih nggak ngerti kok perkalian belasan bisa kayak gini, nonton aja video Edu tentang perkalian. Banyak ya. Oke, ingat ini teknik hanya berlaku untuk perkalian belasan ya. Untuk puluhannya kamu harus nonton video Smart Edu sebelumnya. Nah, tinggal sekarang hitung 12 kali 6 per 8 dan selesai. Kita akan hitung 12 kali 6 per 8. 12 dikalikan 6 per 8. 12 kali 6, karena dibagi 8 kan nggak bisa, adalah 72. 72 dibagi 8 adalah 9. Nah, tinggal tambah 9. Hasilnya 165. Dan selesai. Segampang itu.
Semudah itu, siap-siap kita latihan. Terus saya akan ulangi sekali lagi, kamu perhatikan baik-baik ya. Langkah pertama, kita kaliin depannya dulu, yaitu 12 kalikan dengan 13. Caranya, 1 kali 1, ingat ini khusus perkalian belasan, 2 tambah 3, lalu 2 kali 3. Beres. Tambah, sekarang kita tinggal ngitung 12-nya dikalikan ke 6/8. 12 kali 6 adalah 72. 72 bagi 8 adalah 9. Ini dijumlah hasilnya 165. Ternyata mudah.